Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sugianto dengan NIM 2410606006 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini aku membuat sebuah program codingan Python lagi, yakni kali ini mengenai sebuah data yang sudah ada, kita bikin menjadi sebuah baris dan kolom atau menjadi sebuah tabel menggunakan library Pandas dan juga, data tersebut kita bisa ngefilter, si mahasiswanya bisa ngefilter untuk dia bisa melihat siapa saja yang mengambil mata kuliah ini dan nilai mereka tuh di atas 80 semua, begitu. Nah, kali ini langsung aja saya jelaskan mengenai program yang sudah saya buat. Yang pertama di sini saya menggunakan 2 library di sini, yaitu pertama adalah library Pandas dan OS. Untuk library Pandasnya di sini berguna nantinya untuk membuat datanya menjadi baris dan kolom atau tabel dan nantinya untuk menyimpan datanya ke file Excel. Kemudian, di sini untuk import pandas as PD di sini gunanya adalah untuk kita memberitahu untuk mengaliaskan bahwasanya PD itu adalah pandas. Lalu OS di sini adalah nantinya gunanya adalah untuk meng-clear-kan output yang ada atau yang sudah ada sebelumnya untuk kita hapus begitu. Di sini saya menggunakan dep clear di sini untuk nantinya menghapus output. Nah, gunanya nantinya adalah nanti ketika selesai menginput data untuk kelulusan, untuk mengecek kelulusan, maka nanti untuk data cek kelulusan otomatis akan dihapus di output-nya nanti, agar nanti beralih ke program selanjutnya, yaitu mengenai penginputan data sebagai seorang mahasiswa. Kalau sebelumnya adalah calon mahasiswa, maka sekarang adalah mahasiswanya. Mungkin langsung aja, untuk yang di atas ini tuh, ini masih codingan saya yang lama di modul 1, jadi kurang lebih sama seperti modul 1. Kemudian untuk yang di sini mulai dari print selamat datang di sistem informasi akademik, ini kurang lebih juga sama sebenarnya seperti modul 2, cuman ada penambahan-penambahan seperti list-list, kemudian mengenai yang tadi bagaimana kita menggunakan library Pandas tadi ya, bagaimana kita menggunakannya di modul 3 ini untuk membuat sebuah data itu menjadi baris dan kolom, lalu membuatnya menjadi Excel dan akhirnya kita bisa filter, begitu. Oke, di sini untuk yang sedikit mungkin udah bisa terlihat di layar di sini adalah ada banyak sekali list-list di sini, ada yang namanya Ahmad, Siti, Mahali, lalu Budi, Lina, Rizky. Nah, di sini tuh adalah data-data mahasiswa yang sebelumnya ataupun emang sudah ada data mereka di sistemnya ini. Jadi, untuk menyimpan seluruh data mahasiswa yang sudah ada maupun yang akan baru di-input oleh si mahasiswa akan tersimpan di variabel data mahasiswa, begitu. Lalu kita lanjut di bawahnya lagi nih, cukup banyak ya. Di sini kurang lebih sama kayak kemarin ya, nanti ketika ini otomatis bakal diminta inputan mengenai nama, NIM, prodi, semester, di sini ada mata kuliah tadi ya, dan nilai dari mata kuliah ini. Saya menggunakan ini mungkin sedikit perbedaan dari yang kemarin, di sini saya menggunakan looping for matkul dan nilai ini tergantung nanti yang dimasukkan oleh si mahasiswa ya, untuk matkulnya apa dan nilainya apa, di items atau di items ini maksudnya di, data-data yang ada di variabel mata kuliah, begitu. Dan untuk menambahkan, variabel matkul dan nilai ini ke data mahasiswa, kita menggunakan fungsi append di sini ya. Lalu kurang lebih sama nanti ketika dia meminta inputan, apakah ingin menambah data lagi, maka otomatis dia bakal meminta inputan lagi begitu ya. Dan kali ini itu ada ketentuan bahwasanya kita harus ada inputan 40 data mahasiswa. Jadi untuk menghemat waktu dalam video ini, saya menggunakan yang ini tadi, yang banyak tadi, itu ada 38 data dan nanti saya akan menginput 2 data sebagai contoh ya. Dan 2 data ini bakal otomatis masuk ke list yang sudah ada juga loh. Nanti bakal aku jelaskan juga ya, untuk bagaimana nanti, di output-nya juga. Kemudian di sini yang sedikit perbedaan di sini saya menggunakan data sama dengan pd.dataFrame. PD di sini untuk memanggil library Pandas tadi ya, karena kita mengaliaskan. Kemudian dataFrame di sini, kelasnya di Pandas ini ya.
dan data mahasiswa. Data prem ini adalah agar ini data mahasiswa ini kebacanya nanti sebagai baris dan kolom atau tabel lah bahasa mudahnya. Kemudian print data dot to underscore string ini nanti agar semua data yang sudah ada itu maksudnya bukan terbaca tapi bakal muncul semua output-nya. Nanti akan aku jelaskan ya. Nanti kita maksudnya bakal dilihat di output-nya nanti, maksudnya bagaimana untuk toString ini. Jadi semua data, misalnya ada 40 data, semuanya bakal otomatis muncul di output. Lalu untuk menghapus kurang lebih sama nanti ketika dia pengen menghapus ya, dan tetap menggunakan append nantinya untuk menambahkan list-list data baru ke data mahasiswa, karena nanti kan ada yang dihapus. Nah, yang nggak dihapus itu otomatis masuk ke data baru gitu. Lanjut, terus di sini, yang mungkin yang baru adalah untuk, memfilter datanya. Untuk memfilter datanya di sini kita menggunakan variabel matkul filter, terus kita minta inputan, nanti bakal otomatis ke-filter, jadi nanti di file Excel-nya bakal bikin sheet baru untuk menyimpan data filter. Nanti yang difilter adalah mata kuliah yang dimasukkan, nanti kita minta inputan, si mahasiswanya pengen ngefilter mata kuliah apa dan nilainya itu harus di atas 80. Nah, nanti bakal kayak gini ya, menggunakan variabel matkul filter dan nantinya bakal kebaca oleh data underscore filter ini. Kemudian untuk menyimpannya kita menggunakan whitepd.excelwriter, jadi kita menggunakan library pandas tadi dan Excelwriter untuk menyimpan datanya ke data untuk membuat sebuah file Excel dengan nama data underscore masuk XLSX dan AsWriter sebagai penulis. Jadi kita sebagai penulis dan pembuat file Excel-nya. Untuk menyimpannya nanti bakal otomatis, jadi writer ini supaya kita bisa nantinya bisa mengatur ataupun merubah si filenya, lalu data mahasiswa ini untuk sheet 1 dan sheet nilai underscore matkul filter ini untuk menyimpan data mata kuliah yang nilainya di atas 80. Ketika jawaban kalau dia jawabnya iya bakal dimintain data, kalau jawabnya tidak maka dia bakal terima kasih sudah berkunjung. Kita langsung aja untuk running programnya kali ini untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk yang pertama pastinya mengenai kelulusan ya, karena dia paling atas, jadi kita masukkan saja di sini sebagai contoh saja. Ini kita isi random aja ya. Kalau kita jawab tidak, karena kita mengejar waktu, langsung saja. Nah, hilang. Jadi output yang sebelumnya itu bakal otomatis hilang ya. Untuk cek lulusan otomatis hilang, kemudian kita otomatis bakal munculin untuk sistem informasi akademik untuk penginputan data sebagai seorang mahasiswa. Karena kita bukan calon lagi dan kita sudah jadi mahasiswa, kita otomatis masuknya ke program ini. Kita misalnya ingin menambahkan, kita jawab iya, kemudian kita masukkan data-datanya sebagai seorang mahasiswa tadi. Misalnya Sugi tadi karena dia udah lolos, sekarang dia jadi mahasiswa, kita masukkan untuk dataku sebagai seorang mahasiswa. NIM-nya saya pakai 2 angka aja untuk mempermudah. Program studinya teknik industri, semester 2, mata kuliah pertama itu ada kimia dengan nilai 90, statistika dengan nilai 90, terus fisika dengan nilai 67 misalnya. Terus, nah kita ingin menambah lagi kan, kita butuh satu lagi data, biar genap 40 kita tambahkan satu data lagi ya. Kita jawab ya di sini, masukkan data mahasiswa baru. Misal di sini kita masukkan bebas, untuk NIM-nya, lalu program studinya masukin semua. Masukkan. Oke, sudah di sini. Sudah berhasil ditambahkan 2 datanya ke list yang sudah ada tadi, yang udah sebelumnya ya. Dan kita ingin menambahkan lagi, jawab saja tidak, karena kita sudah cukup 40 data. Nah, nanti tadi string itu adalah gunanya ini, agar semua data yang sudah kita masukkan tadi ataupun yang sudah ada tuh otomatis muncul di output-nya nih. Jadi nanti di output muncul semua data-data si mahasiswanya.
Nih, dari 1 sampai 40 semuanya muncul dan ini untuk indeksnya 119 karena indeks itu mulainya dari 0 maka dia untuk harusnya kan 120 tapi karena indeksnya mulainya dari 0 maka cuma sampai 119. Apakah kita ingin menghapus data? Kita jawab saja tidak ya, karena kita tidak perlu menghapus data. Kalau kalian pengen lebih lanjut mengenai hapus data itu ada di modul 2. Nah, ini untuk data mahasiswa terbaru atau yang terdaftar ya, kalau misalnya ada yang dihapuskan nanti bakal hapus nih salah satunya. Nah, tapi kan karena kita tidak menghapus jadi, tetap, semuanya tetap ada, jadi ada 40 data mahasiswa di sini. Nah, di sini kita meminta inputan, kita pengen ngefilter mata kuliah apa, misalnya yang nilainya tuh di atas 80, aku pengen misalnya kalkulus. Nah nah otomatis programnya akan memfilter data-data mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, lalu nilainya di atas 80 semua. Untuk melihat file Excel-nya, kita bisa masuk ke folder yang sama dengan codingan yang udah ada tadi, lalu kita buka saja filenya. Nah, ini data file Excel-nya yang sudah ada ya. Jadi ini semuanya pas banget, semuanya ada 40 data di sini. Sheet pertamanya bener kan seperti yang ada di sini sebelumnya. Untuk sheet name-nya data mahasiswa, untuk sheet 1 dan sheet 2-nya itu nilai matkul dan itu sesuai sama yang ada di bawah sini. Data mahasiswa di sini adalah sheet 1 dan nilai kalkulus di atas 80 adalah sheet kedua. Data mahasiswa ini adalah data secara keseluruhan, kemudian nilai kalkulus di atas 80 ini adalah para mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus dan nilai mereka di atas 80 seperti Ahmad, Dewi, Yogi, dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit ya mengenai bagaimana cara kita untuk merubah file, ataupun list data yang sudah ada itu ke file Excel menggunakan library Pandas, yaitu Murawai PD atau Pandas, modul Pandas, .excelwriter, di sini ya, di bagian sini untuk menyimpan data ke Excel. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kali ini mengenai program yang sudah saya buat di modul 3 ini, bagaimana kita menginput data, kemudian data-data tersebut terbaca sebagai sebuah tabel yang terdiri atas baris dan kolom, lalu data-data tersebut kita bikin menjadi sebuah file Excel, lalu file Excel tersebut otomatis bisa kita filter data apa yang kita pengen, dan akhirnya kita bisa tahu siapa saja mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut dan nilai mereka di atas 80. Begitu untuk program yang sudah saya bikin kali ini, mohon maaf jika ada yang kurang ataupun yang salah mengenai program yang sudah saya bikin kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.